dengan tujuanmu. Tuhan, tuntun kami. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan lewat puji-pujian penyembahan hari ini. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang merenungkan bagaimana gereja Tuhan terus dibawa memiliki satu kualitas karakter yang Tuhan idam-idamkan. Yang terjadi bukan dengan serta-merta, bukan dengan sendirinya, tetapi ada satu kerelaan dari gerejanya, dari gereja Tuhan, yaitu dari saudara dan saya, untuk membiarkan karakter-karakter ilahi itu, kualitas karakter itu tercipta, terpahat di dalam diri saudara dan saya. Saudaraku, kita lihat kembali bagaimana Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita masih merenungkan dari kualitas karakter Daud yang dibicarakan orang lain sebelum Daud menjadi siapa-siapa. Sebelum dia mengalahkan Goliat, sebelum dia menjadi tentara daripada Saul, sebelum dia mengalahkan musuh-musuh yang berlaksa-laksa, orang sudah berbicara tentang Daud. Dan Alkitab mencatat tentang kualitas karakter Daud ini. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Mari kita lihat sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. 1 Samuel 16 ayat ke-18, demikian firman Tuhan. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Amin. Saudaraku, ketika Saul dirasuk roh jahat, ketika Saul gundah gulana, dan orang berkata bagi Saul biarlah dicarikan seorang yang kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, ketika ada masalah di dalam satu bangsa, bahkan ketika ada masalah yang begitu pelik yang tidak dapat diselesaikan dengan hikmat manusia, maka orang akan mencari seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan dengan kualitas karakter-karakter yang tertentu. Pada zaman Firaun, pada waktu dia mendapatkan mimpi, dan mimpi itu membuat dia gundah gulana, maka orang mencarikan seorang yang kenal Tuhan, seorang yang penuh dengan roh Tuhan, dan ditemukanlah yang namanya Yusuf untuk menginterpretasikan, bahkan mengatur strategi bagi Mesir, dan Mesir akan berguna bagi banyak orang. Pada zaman Nebukadnezar, ketika Nebukadnezar melihat satu perkara di dalam tidurnya, dan itu mengganggu pikirannya, sehingga dia menjadi uring-uringan dan gundah gulana, seluruh bangsa kerajaan Babel menjadi takut dan gundah gulana, karena rajanya gundah gulana. Pada saat satu bangsa itu menjadi tercekam dan tidak tahu arah tujuannya, maka dicarilah seorang yang penuh roh Tuhan. Dan ditemukanlah Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Lalu dibawalah Daniel untuk mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan Daniel yang penuh roh itu mulai menguraikan semua apa yang terjadi. Alkitab mencatat di dalam kitab Daniel 5, 2 kali dicatat. Daniel penuh dengan roh, karena Daniel mampu mengurai kekusutan. Salah satu kualitas karakter pertama yang dituliskan di dalam Alkitab, yang dibicarakan orang tentang Daud pada waktu Saul gundah gulana, adalah kata orang, Daud itu adalah seorang yang pandai bermain kecapi. Seorang yang mampu mengurai kekusutan di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini, saudara dan saya, semua kita, seberapa rohaninya saudara sekalipun saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara akan menghadapi masalah. Hanya masalah waktu kapan saudara menghadapi masalah. Dan ketika semua orang menghadapi masalah, sekarang bagaimana respon saudara terhadap masalah itu? Mampukah saudara mengurai masalah itu dengan benar di hadapan Tuhan? Ini adalah satu kualitas yang saudara dan saya, gereja Tuhan, harus kembangkan. Dan kualitas ini
hanya akan bisa dikembangkan ketika saudara belajar mempunyai waktu di hadapan Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan. Saudaraku, kualitas karakter yang kedua, yang orang bicarakan tentang Daud. Dia bukan hanya seorang yang mampu mengurai kekusutan, tetapi dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, orang sudah menyebut Daud sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena dia telah menang terhadap dirinya sendiri. Saudaraku, saudara tidak akan pernah menghadapi kemenangan yang luar biasa sebelum saudara dan saya menang terhadap kedagingan kita sendiri. Ada banyak perkara yang terutama saudara harus perangi adalah kedagingan diri sendiri. Itulah kualitas karakter yang menonjol daripada Daud. Aku yang telah mengalahkan beruang dan singa ketika tidak seorang pun yang mengetahuinya. Hanya Tuhan dan kambing domba itu yang tahu. Tidak ada yang melihat. 1 lawan 1 dan Daud telah menang. Itulah sebabnya sekarang Daud siap untuk mengalahkan menang atas seluruh bangsa. Kualitas karakter yang ketiga yang kita telah lihat, dia disebut sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit mempunyai satu dan hanya satu tujuan, untuk menyenangkan hati komandannya. Tidak pernah terjadi yang namanya conflict of interest di dalam diri seorang prajurit. Begitu dia memiliki satu sikap konflik of interest, satu benturan kepentingan, maka dia disebut bukan lagi prajurit, tapi pengkhianat. Saudaraku, Daud disebut sebagai seorang prajurit karena tujuannya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya satu tujuan Daud, menyenangkan hati komandannya. Kemudian Daud juga disebut sebagai seorang yang pandai berbicara, seorang yang fasih berbicara. Terjemahan lain mengatakan gini, prudent in speech. Kenapa Daud disebut sebagai seorang yang prudent in speech? Karena Daud belajar mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hati keluar dari mulutnya. Hatinya prudent, maka perkataannya menjadi prudent. Itu adalah 4 kualitas yang sudah kita lihat. Hari ini kita akan melihat kualitas yang kelima. Coba perhatikan sekali lagi 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Silakan sekali lagi Pak Aren. 1 Samuel 16 ayat ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudaraku, kualitas yang kelima disebut sebagai elok perawakannya. Atau terjemahan lain disebut sebagai elok parasnya. Saudaraku, saya lama merenungkan hal ini. Apa hubungannya paras wajah Daud dengan kualitas karakter yang berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kalau saya lahir, ternyata perawakan saya enggak elok. Ternyata wajah saya tidak tampan, gitu ya. Banyak dari kita mungkin merasa seperti itu. Saya kurang cantik, saya kurang tampan. Apakah dengan begitu saya tidak mampu memenuhi kualitas karakter yang diidam-idamkan, yang dimimpikan oleh Tuhan? Saudaraku, ini terjemahan yang kurang tepat ya. Kalau saudara lihat dari King James, itu dikatakan begini, saya akan baca perlahan-lahan dari King James. Then answer one of the servant and said, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, and mighty valiant man, and man of war, prudent in matters, and a comely person. Sekali lagi, a comely person, and the Lord is with him. Saudaraku, kata comely person mungkin sesuatu yang jarang saudara dengar. Ya. Merriam-Webster itu menerjemahkan begini, kata comely itu adalah pleasurably confirming and good appearance, beauty, lovely, well favored. Saudaraku, kata comely
itu tidak sekedar mencerminkan raut muka atau wajah, tetapi satu pembawaan yang berbeda, satu appearance, satu wujud yang ditumpahkan melalui apa yang dilihat oleh orang lain. Bukan sekedar tentang kecantikan, bukan sekedar tentang ketampanan, tetapi ada satu karakter yang tercermin dari wajahnya, dari pembawaannya. Saudaraku, bahasa Inggris mengenal kata beauty, tetapi juga mengenal kata saya jadi lupa. Bukan hanya keindahan dari luar, tetapi keindahan yang dari dalam tercermin keluar. Nah, saudaraku, kata a comely person adalah satu pembawaan manusia yang mencerminkan satu wajah raut yang berbeda dengan wajah manusia sembarangan. Saudaraku, saya percaya itulah cerminan refleksi daripada wajah Tuhan yang tercermin daripada hidup seorang manusia. Saudaraku, apa yang Merriam-Webster katakan, pleasurably confirming good appearance, beauty, lovely, well favor. Bukankah itu semua kata-kata yang kita lukiskan tentang Tuhan? Pemazmur berkata seperti ini. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Engkau seluruhnya itu indah. Engkau seluruhnya itu layak untuk disembah. Engkau seluruhnya, sepenuhnya luar biasa. Itu adalah kata-kata yang manusia ungkapkan tentang Tuhan. Sebenarnya itu bukan tentang manusia satu sama lain. Tetapi tentang Daud, orang menyebutnya, he is a comely person. Dengan kata lain, mungkin kalau boleh ada satu terjemahan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikatakan gini. Dia menunjukkan divine countenance, satu wajah ilahi, divine countenance. Saudaraku, inilah ungkapan manusia tentang Daud sebelum Daud melakukan apa-apa. Jadi bukan masalah wajahnya tampan atau wajahnya cantik gitu ya. Jadi saudara yang mungkin merasa saudara kurang tampan atau kurang cantik, saudara nggak perlu berkecil hati karena Alkitab tidak bicara tentang itu. Bukankah firman Tuhan katakan ini? Dia bukan Tuhan yang melihat rupa, dia bukan Tuhan yang memandang harta. Saudaraku, Tuhan nggak peduli tentang hal itu semuanya. Tuhan melihat kedasaran hati saudara dan saya. Satu kali Samuel berdiri di hadapan 7 anak-anak daripada Isai. Dan tampillah yang pertama, yang begitu luar biasa, Eliab namanya. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, jangan lihat wajahnya. Karena aku bukan Tuhan yang memandang wajah. Aku bukan Tuhan yang memandang rupa. Tapi aku lihat hatinya. Kemudian setelah itu, orang berkata tentang Daud, he is a comely person. He show the divine countenance. Dia menunjukkan satu wajah penampakan ilahi dalam hidupnya. Itulah Daud, saudaraku. Saudaraku, wajah yang Daud tunjukkan ini adalah sesuatu yang betul-betul perlu untuk kita perlahan-lahan renungkan. Sekali lagi itu disebut orang sebelum Daud melakukan apa-apa. Sebelum Daud menjadi pahlawan yang luar biasa. Sebelum dia mengalahkan Goliat dan mengalahkan musuh-musuh yang berlaksa-laksa. Tapi orang sudah melihat sesuatu cikal bakal di dalam diri Daud. Dan itu tercermin dari wajahnya. Saudaraku, saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 7-8 tahun yang lalu, saya sedang duduk
sarapan seperti biasanya pada pagi hari dan mempersiapkan morning dew. Kemudian tanpa disadari, orang tua saya, mama saya datang dan kemudian dia duduk di depan saya. Dan dia mengatakan satu perkataan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dia bilang gini, Cin, mulai hari ini orang akan melihat wajah Tuhan dalam dirimu dan dalam diri Pak Purba. Saudaraku, dia hanya berkata begitu. Saya nggak tahu dia dapat ilham apa dari Tuhan untuk berkata itu. Perkataan itu masuk di dalam pikiran dan hati saya sampai hari ini. Saudaraku, saya nggak ngerti maksudnya dia apa. Karena pada waktu itu setelah kita lewati berbagai perkara, awalnya kita membangun gereja ini dengan berempat, saya, Pak Purba dan 2 orang hamba Tuhan yang lain, dan satu persatu mereka mulai mundur, kemudian tinggal kita berdua. Dan tidak lama setelah itu mama saya bicara tentang hal ini. Dan kemudian saya berkata dalam diri saya sendiri, Tuhan apa maksudnya? Apa yang harus saya mengerti dari semua ini? Saudaraku, bertahun-tahun saya bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia berkata sekarang orang hanya bisa melihat wajah Tuhan melalui dirimu dan diri Pak Purba. Saudaraku, itu satu tanggung jawab yang sangat besar. Yang setelah saya renungkan dan saya temukan, inilah kualitas karakter yang saudara harus gali dan saudara harus munculkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, semakin saudara dipakai Tuhan, semakin saudara dipakai dalam pekerjaan Tuhan, semakin berat tanggung jawab yang saudara harus pikul. Karena jangan sampai orang mencaci maki Tuhan, orang kecewa dan meninggalkan Tuhan hanya karena melihat wajah iblis di dalam hidup kita. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini yang tidak mampu menampilkan wajah dan karakter divine countenance, a comely person. Orang yang tidak dapat menunjukkan kualitas karakter seperti ini. Dan justru mereka bukan membawa orang kepada Tuhan, malah mengusir orang yang sudah dalam Tuhan keluar meninggalkan Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan perlu semakin hari semakin bertumbuh. Nah, hari ini kalau saudara buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, izinkan firman Tuhan berbicara lebih jauh kepada saudara, supaya kita dibentuk, diarahkan, dan memiliki satu kualitas karakter, a divine countenance, mencerminkan wajah Tuhan. Dan orang akan menyebut, he is or she is a comely person. Orang yang begitu luar biasa, wajahnya begitu penuh dengan damai sejahtera, pembawaannya begitu menguatkan, begitu meneguhkan kaki-kaki yang lemah. Saudaraku, hari-hari ini saya berkali-kali katakan ada 4 Injil yang dikenal manusia, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi sebagian besar manusia tidak pernah baca keempat Injil ini. Injil yang kelima adalah Christian, yaitu saudara dan saya. Dan ini yang dibaca, dilihat orang tiap-tiap hari. Di rumah sakit, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Yang dilihat, dibaca orang tiap hari adalah Injil yang kelima ini. Dan Injil yang kelima ini seharusnya menampilkan the divine countenance. Wajah Tuhan, wajah ilahi. Sampai orang yang tidak kenal Daud, orang yang tidak kenal Tuhan bisa berkata tentang Daud, he is a comely person. Dia orang yang menampilkan kemuliaan wajah Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan satu kebenaran. Ada satu tempat, ada satu wilayah di Pennsylvania, di Amerika di bagian utara, timur utara. Di Pennsylvania ada beberapa kota-kota kecil. Dan kota-kota itu memiliki komunitas orang-orang yang disebut Amish community. Amish community adalah orang-orang yang berasal dari dataran pegunungan, kaki-kaki pegunungan dari Swiss pada tahun 1600-an, 1700-an. Dan mereka pindah ke Amerika. Dan mereka mempertahankan gaya hidup tradisional sampai hari ini. Coba kita lihat apa yang mereka, ada foto-fotonya supaya saudara bisa melihat kehidupan Amish community ini. Mari silakan multimedia. Nah, ini salah satunya. Mereka menggunakan kuda untuk transportasi mereka. Coba gambar berikutnya.
Ayo cepetan. Wanita-wanitanya berpakaian seperti ini. Mereka menggunakan topi seperti ini sebagai penutup kepalanya. Next. Ya, sangat sederhana. Ya cukup. Saudaraku, orang-orang ini bukan orang-orang yang hebat. Mereka juga bukan orang-orang yang terkenal. Amish community mempertahankan tradisi mereka sedemikian rupa. Mereka hidup sangat sederhana di tengah-tengah bangsa yang begitu besar dan begitu canggih teknologinya. Tetapi mereka masih menggunakan kereta kuda sebagai transportasinya. Mereka sebagian besar tidak menggunakan alat-alat elektronik di dalam hidupnya. Mereka tidak punya televisi, mereka tidak punya handphone, tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan dengan YouTube dan sebagainya. Mereka menggunakan surat kabar biasa, semuanya sangat tradisional. Mereka tidak, wanita-wanitanya tidak menggunakan make up bagi dirinya. Rambutnya tidak dikepang-kepang, sangat tradisional. Saudaraku, ada seorang bernama Leon Fraser. Satu kali Leon Fraser pergi ke satu komunitas daripada Amish community. Ada beberapa tempat di sekeliling kota Pittsburgh, di Lancaster dari Pennsylvania. Saudara bisa menemukan orang-orang ini. Saudaraku, Leon Fraser ketika bertemu dengan satu wanita dari Amish community ini. Dia berkata gini, "Nona, Anda cantik luar biasa. Maafkan kalau saya boleh bertanya. Apa rahasia kecantikan Nona?" Saudaraku, saya begitu terkesima dengan jawaban daripada wanita Amish ini, sehingga saya catat jawabannya. Ya. Di dalam bukunya, Leon Fraser menulis di tulisan ini di dalam bukunya berjudul Beauty Beyond Words, kecantikan di luar kata-kata. Wanita ini menjawab Leon Fraser begini, "For my eyes, I use compassion. Untuk mataku, aku kenakan belas kasihan. For my lips, I use truth. Untuk bibirku, aku kenakan kebenaran. For my complexion, I use joy. Untuk raut wajah dan penampilanku, aku kenakan sukacita. For my hand, I use gentleness. Untuk tanganku, aku kenakan kelemah lembutan. For my heart, I use purity. Untuk hatiku, aku kenakan kemurnian. For my figure, I use uprightness. Untuk seluruh tubuhku, aku kenakan kejujuran." Boy, bukankah itu luar biasa, saudaraku? Seandainya setiap kita, bukan hanya wanita, setiap anak Tuhan, ditemukan orang lain, begitu cantiknya, begitu luar biasanya, seorang yang menunjukkan divine countenance, sampai orang lain bertanya kepada kita, "What is the secret of your beauty?" Apa rahasia kecantikanmu? Dan kita bisa berkata seperti wanita Amish ini, "Untuk tanganku, untuk hatiku, untuk wajahku, untuk bibirku, untuk seluruh penampilanku, kebenaranlah yang aku kenakan. Firman Tuhanlah yang aku kenakan." Bukankah Alkitab juga berkata begini? Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga dan keempat, silakan. 1 Petrus 3, demikian firman Tuhan. "Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah." Saudara lihat, yang sangat berharga adalah perhiasan daripada karakter-karakter yang tercermin melalui hidup saudara dan saya. Saya terlalu yakin ketika Alkitab mencatat tentang Daud, bukan cuma sekedar seorang yang elok parasnya, elok penampilannya, tetapi yang firman Tuhan katakan tentang Daud,
seorang yang menampilkan butiran-butiran perhiasan karakter yang mengalir. Dan itulah yang membuat King James mengatakan a comely person, a divine countenance, yang ditampilkan melalui hidup Daud. Nah, saudaraku, saya rindu supaya setiap kita, semua saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saat ini, ataupun nanti untuk saudara mereview kembali, semua kita betul-betul bisa menangkap pewahyuan ini. Nah, saudaraku, ini adalah kebenarannya. Tetapi sekarang bagaimana caranya? Bagaimana aplikasinya? Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan bisa sungguh-sungguh menampilkan yang namanya kerut muka wajah Tuhan. Saudara mau belajar kebenaran ini? Nah, saudara, saya mohon betul-betul setiap saudara buka hatimu. Di dalam beberapa menit ke depan, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu aplikasi yang sangat penting. Bagaimana gereja Tuhan bisa belajar menjadi seperti tujuan Tuhan. Menampilkan divine countenance. Kerut wajah Tuhan, penampilan kemuliaan Tuhan. Karena sebetulnya ini adalah tujuan Tuhan. Supaya gereja semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan merenungkan kebenaran ini. Waktu saya renungkan tentang Daud ini, saya nggak menemukan bagaimana saya bisa belajar untuk bisa menampilkan kerut wajah Tuhan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya tentang satu pribadi. Ada satu pribadi di dalam Alkitab yang Alkitab menuliskan wajahnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara tahu? Namanya Musa. Semua kita pernah mendengar. Musa adalah satu pribadi yang ditulis di dalam Alkitab. Yang Alkitab menyatakan begini, wajahnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa Musa mencerminkan wajah kemuliaan Tuhan? Apa rahasia yang Tuhan ingin bicara kepada gerejanya? Dan waktu Tuhan jelaskan kebenaran ini, saya ingin jelaskan perlahan-lahan kepada saudara, supaya saudara betul-betul menangkap kebenaran ini. Saudaraku, saya ajak saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Satu ketika, Tuhan bicara kepada Musa, Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana aku akan memberikan 10 perintah Tuhan. Aku akan memberikan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan olehmu dan oleh seluruh bangsa, bahkan oleh keturunan-keturunanmu sampai berabad-abad, sampai hari ini. Ketetapan ini adalah ketetapan yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketetapan Tuhan sendiri. Ini adalah satu rahasia bagaimana gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bisa belajar untuk hidup berkenan. Dan membalance hidupnya antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudaraku, ini adalah dasar hukum bagi bangsa Israel sampai hari ini. Dan kemudian dari dasar itu dipecah menjadi ratusan butir-butir. Saudaraku, dari kebenaran ini kita bisa melihat semua hukum-hukum mengacu dan berkiblat kepada 10 perintah Allah ini. Dan Tuhan perintahkan Musa naik ke gunung. Kemudian diikuti oleh bujangnya, oleh abdinya yang bernama Yosua. Yosua tinggal di pertengahan jalan, menunggu tuannya bertemu dengan Tuhan di atas puncak gunung. Alkitab mencatat begini, 40 hari, 40 malam, Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai berbicara tentang 10 perintah, dibutuhkan 40 hari, 40 malam. Tuhan ajarkan sendiri kepada Musa. Dan setelah Tuhan ajarkan, Tuhan tuliskan. Alkitab mencatat begini, Tuhan tuliskan 10 perintah Allah dengan jarinya Tuhan. Coba kita lihat ya. Keluaran 34. Perhatikan ayat yang pertama, lihat judulnya. Baca judulnya dulu. Keluaran 34 ayat yang pertama. Keluaran 34. Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat ke-18. Judul perikop, Musa menerima kedua loh hukum. Saudara lihat, Musa menerima kedua loh batu itu. Silakan ayat 18. Ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu
yang ditulisi oleh jari Allah. Kedua loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan ditulis langsung oleh jarinya Tuhan. Tuhan ajarkan Musa di atas gunung. Tuhan sampaikan ketetapan-ketetapannya. Dan Tuhan seperti seorang papa menulis surat wasiat di atas kedua loh batu dengan jarinya sendiri. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa duduk diam, mendengar, melihat, mengamat-amati, menyimak baik-baik apa yang bapaknya sedang kerjakan di hadapan dia selama 40 hari, 40 malam. Tuhan ajar seperti seorang bapa mengajar kepada anaknya. Anak itu duduk diam, mendengarkan, melihat, mengamat-amati. Dan kemudian bapa itu berkata, Musa, sekarang ini catatannya. Supaya engkau ajarkan kepada Israel, dicatat. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang serupa dengan apapun yang ada di udara, di langit, ataupun di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus menerus semuanya diajarkan Tuhan satu persatu kepada Musa. Dan dicatat dengan jarinya Tuhan. Setelah itu selesai, Musa pegang kedua loh batu ini. Dan Tuhan berkata, Musa, tidakkah engkau dengar ada hiruk pikuk di bawah? Musa berkata, ada apa Tuhan? Bangsa yang kau pimpin menjadi liar tingkah lakunya. Mereka seperti keledai yang keluar liar di hadapan Tuhan. Mereka menyakitkan hatiku. Aku tidak mau turun. Kenapa Tuhan gak mau turun? Karena aku sakit melihat apa yang bangsa itu lakukan. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh bangsa itu? Harun dengan semua bangsa Israel membangun satu anak lembu emas. Dan mereka berkata, inilah Jehovah yang menuntun kita keluar dari Israel. Musa dengan berangnya gak tahu apa yang terjadi. Begitu sampai di kaki gunung, Musa melihat tingkah laku bangsa itu seperti kesetanan. Betapa liarnya bangsa itu. Mereka menari-nari di hadapan anak lembu emas. Roh Tuhan mengalir dalam diri Musa. Kecemburuan ilahi membakar hati Musa. Musa begitu emosinya, diangkat kedua loh batu yang ditulis oleh jarinya Tuhan sendiri, dilemparkan kepada anak lembu emas itu. Begitu dihancurkan, kemudian digiling halus-halus dan hari itu begitu banyak daripada umat Israel yang mati di hadapan Tuhan. Karena kecemburuan ilahi membakar Musa. Setelah semua itu lewat, lalu sekarang Tuhan berkata lagi. Keluaran 34 ayat yang pertama, baca judulnya. Keluaran 34 ayat yang pertama. Keluaran 34, judul perikop, dua loh batu yang baru. Dua loh batu yang baru. Sekarang seperti episode kedua. Baca ayat yang pertama. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudaraku, ayat yang keempat silakan. Ayat keempat, lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Amin. Saudaraku, pada episode yang kedua, Tuhan berkata kepada Musa, Musa sekarang naik lagi ke Gunung Sinai. Dan Musa tinggal di gunung itu 40 hari, 40 malam. Waktunya sama, gunungnya sama. Yang beda apa? Sekarang Musa, aku gak akan tulis lagi dengan jariku di atas kedua loh batu itu. But you have to do it. Engkau harus memahat kedua loh batu itu. Lalu Musa bangun pagi-pagi, dipahat dari dua loh batu dengan tangan Musa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang di langit, di bawah langit, di bumi, ataupun di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah kepadanya.
Jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayahmu, ibu dan ibumu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan begini, jangan begitu, semua. Dipahat satu persatu di atas kedua loh batu oleh tangannya Musa. Setelah selesai, kemuliaan Tuhan mengalir di atas kedua loh batu itu. Dan Tuhan meteraikan kedua loh batu itu. Sama persis seperti kedua loh batu yang pertama. Kemudian Tuhan berkata begini, sekarang Musa, turun, sampaikan isi kedua loh batu ini kepada Israel. Karena kedua loh batu yang pertama sudah engkau pecahkan. Begitu Musa turun, saudara tahu apa yang terjadi? Israel melihat wajah Musa bersinar seperti wajah Tuhan. Sehingga seluruh Israel berlutut menyembah. Musa terpaksa harus menyelubungi wajahnya. Karena sinar kemuliaan wajah Tuhan mengalir pada diri Musa. Saudaraku, saudara boleh selidiki dari Keluaran 31 terus sampai Keluaran 34. Pertanyaan saya, kenapa pada waktu perkali pertama, ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan, 40 hari 40 malam, Musa ada di Gunung Sinai, menerima pengajaran, menerima semua pewahyuan dari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyimak baik-baik pekerjaan jari-jarinya Tuhan. Kenapa wajah Musa tidak bersinar? Kenapa justru pada kali yang kedua, Alkitab mencatat wajah Musa bersinar. Saudaraku, ingat betul-betul, kalau saudara lupa semua firman hari ini, ingat yang ini. Divine countenance, yang namanya comely person, kemuliaan wajah Tuhan, terukir, tercipta di dalam karakter manusia. Hanya apabila saudara menjadi teman sekerjanya Allah. Pada kali yang pertama, Musa hanya duduk diam, melihat, mendengar, mengamat-amati, menyimak baik-baik semua yang Tuhan kerjakan. God do all the things. Musa hanya diam dan menerima segalanya dengan cuma-cuma. Saudara tahu ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang keselamatan. You have to do nothing. Saudara nggak perlu lakukan apa-apa. Tuhan buat segala-galanya supaya saudara diselamatkan. Keselamatan itu cuma-cuma, gratis. Saudara hanya duduk diam menerima keselamatan itu. Tuhan buat segala-galanya on his own. Tetapi untuk menciptakan karakter ilahi sampai saudara bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, you have to do something. Saudara harus ikut bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sekarang aku akan diktekan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Musa ambil tangannya, ambil palunya, ambil pakunya, dipahat, cetak, cetok, cetak, cetok, terus dipahat. Tuhan mendikte, Tuhan mengajar, Musa bekerja, melakukan, mengerjakan pengajaran itu. Yang kedua Musa, jangan membuat patung serupa apapun yang di langit, di bawah langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Musa ambil tangannya, Musa persiapkan otot-ototnya. Dia pahat kembali yang kedua. Tak, tak, terus dipahat. Yang ketiga Musa, jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Musa kemudian memahat kembali. Cetak, cetok, terus dipahat. Sampai hukum yang ke-10. Pada proses ini terjadi yang namanya impartasi ilahi. Ketika Tuhan bicara, Musa bekerja, melakukan apa yang Tuhan bicarakan. Gereja Tuhan perhatikan yang ingin saya sampaikan. Saudara boleh 40 tahun, 50 tahun menjadi anak Tuhan. Tiap-tiap minggu, bahkan tiap-tiap hari saudara datang ke gereja. Datang di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengamat-amati, melihat, dan mencatat, memperhatikan baik-baik. Saudara menerima yang namanya keselamatan. That's good. Tetapi impartasi karakter tidak akan pernah terjadi di situ. Sampai saudara masuk mengerjakan apa yang firman Tuhan itu sampaikan. Itulah iman yang hidup. Pada waktu itulah saudara akan melihat hidupmu seperti Musa. Impartasi keilahian akan mengalir dalam hidupmu. Dan Musa dilihat orang sebagai seorang yang mencerminkan divine countenance, a comely person. Saudaraku, saya amat amati. Mungkinkah itu juga yang dilihat oleh orang tentang Daud?
Daud bukan cuma sekedar sebagai pendengar yang budiman, sebagai seorang yang mengamat-amati yang datang kepada rumah Tuhan tiap-tiap waktu. Tetapi Daud bergegas melakukan, mengerjakan panggilan Tuhan, mengerjakan apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Ketika dia ditegur dalam keadaan berbuat salah, Daud langsung bertobat, mengerjakan isi teguran itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan, gereja Tuhan tidak akan pernah bertumbuh hanya sekedar untuk tiap-tiap waktu datang ke rumah Tuhan. Saudara menerima keselamatan. Keselamatan itu cuma-cuma. Tuhan kerjakan segala-galanya. You have to do nothing. Saudara nggak perlu, cuma sekedar menerima keselamatan itu. Tetapi untuk menjadi orang-orang yang menampilkan wajah Tuhan, menampilkan karakter Tuhan, terpahatnya karakter-karakter ilahi di dalam diri saudara. You have to do what God has said to you. Saudara harus lakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saudaraku, inilah visi misi daripada gereja kita. Membawa gereja, umat Tuhan yang penuh belas kasihan, yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya menjadi berdampak bagi orang lain. Saudaraku, untuk berdampak, saudara nggak bisa cuma sekedar mendengar firman Tuhan. Aktif di gereja, saudara hanya sekedar akan menjadi kaum rohaniawan atau kaum agamawi bahkan. Di Amerika disebut sebagai the church goer, yang pergi ke gereja, orang-orang yang pergi ke gereja. Saudaraku, saya rindu supaya setiap kita bukan cuma sekedar menjadi the church goer, tapi menjadi the church doer. Orang-orang yang melakukan firman. Saudaraku, inilah rahasia impartasi itu terjadi. Pada kali yang pertama, sekalipun Musa menghabiskan waktu 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, nothing happened. Dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rohnya menyala-nyala, hatinya bersukacita. Dia mempunyai kecemburuan ilahi, tapi tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi pada kali yang kedua, karena dia berlelah-lelah, menjadi teman sekerja Allah. Waktu Tuhan bicara, dia kerjakan. Waktu Tuhan katakan, dia lakukan. Waktu Tuhan sampaikan, dia terapkan. Itulah aplikasinya. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ada seorang kaya raya, saudara, saya yakin pernah mendengar, saya undang hamba-hamba Tuhan untuk siapkan diri kita. Saudaraku, seorang kaya raya ini bernama Lee Ka-shing. Salah satu 10 orang terkaya di Asia. Lee Ka-shing dari Hong Kong, saudara pasti pernah mendengar namanya. Dia memiliki begitu banyak bisnis-bisnis di seluruh Hong Kong dan bahkan di seluruh dunia. Grupnya disebut Hutchison Whampoa, menguasai pelabuhan terbesar di seluruh Asia, yaitu pelabuhan peti kemas di Hong Kong. Dia menguasai telekomunikasi di Hong Kong. Dia menguasai property, investment, banking, financial services dan sebagainya. Orang yang kaya raya. Dia punya supir pribadi. 30 tahun menjadi supir pribadi daripada Lee Ka-shing. Setelah 30 tahun mengabdi dengan setia kepada Lee Ka-shing, satu kali supir pribadi ini akan pensiun. Lalu dipanggil oleh Mr. Lee, dikatakan, sini kamu. Kamu sudah 30 tahun mengabdi sebagai supir pribadi bagi saya. Dengan begitu setia. Saya mau beri kamu bonus. Saya mau beri kamu hadiah. Hadiahnya apa? Uang tunai sebesar 2 juta dolar, Hong Kong dolar. Kalau dikurskan ya kurang lebih sekitar 4 miliar. Supir pribadi ini tersenyum dan dia berkata kepada bosnya, Mr. Lee. Dia katakan, Mr. Lee, kalau boleh saya minta, serahkan saja uang itu kepada panti-panti asuhan atau fakir miskin atau untuk yayasan-yayasan yang membutuhkan. Lee Ka-shing terperangap dan dia berkata, kenapa kamu berkata begitu? Apa itu kurang? Bukan. Supir ini berkata begini, saya punya lebih banyak dari itu. Setiap tahun investasi yang saya, ini supirnya ngomong gini nih, ini betulan saudaraku. Investasi yang saya masukkan ke dalam beberapa investasi-investasi, itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan dividen, dividennya doang ya, bunganya doang.
Itu 20 juta dolar setiap tahun. Uang 2 juta dolar untuk bonus 30 tahun bekerja. Apa artinya? Istilah kasarnya begitu. Lee Ka-shing bingung, menggaruk-garuk kepala. Dia berpikir, ini orang, either dia ini pencuri, atau dia ini punya maksud terselubung. Kalau dia punya uang segitu banyak, kenapa dia jadi supir 30 tahun ikut saya? Lalu Lee Ka-shing menahan emosinya dan dia dengan sopan bertanya begini. Kalau kamu punya uang segitu banyak, ngapain kamu tetap bekerja 30 tahun bekerja sebagai supir saya? Lalu sang supir berkata begini, Mr. Lee, 30 tahun mengabdi kepada Mr. Lee adalah satu waktu yang sangat berharga buat saya. Saya belajar banyak dari Mr. Lee. Tiap hari ketika saya membawa mobil, Mr. Lee duduk di belakang, menelpon kerabat-kerabat, menelpon teman-teman bisnis, klien-klien bisnis, memberikan instruksi kepada seluruh direktur-direktur yang ada di bawah Hutchinson Whampoa. Saya menguping, saya dengarkan percakapan Mr. Lee. Pindahkan dana sekian untuk investasi di usaha ini, di bisnis ini. Pindahkan dana sekian untuk investasi ke sana dan sebagainya. Saya dengarkan, terus saya dengarkan. Dan dengan uang yang sedikit, jauh lebih sedikit dari uang Mr. Lee, saya juga ikut mengerjakan apa yang Mr. Lee katakan. Pindahkan dana, taruh di satu pharmaceutical company, dan saya invest. Ternyata itu benar. Kemudian ada untungnya. Mr. Lee berkata lagi kepada teman bisnisnya, pindahkan dana, investasikan kepada satu telekomunikasi untuk telekomunikasi 3G pada waktu itu. Padahal masih pada waktu itu adalah mereka masih menggunakan analog telekomunikasi. Dan saya juga ikut investasi di situ. Tiap-tiap waktu saya dengar, and I follow your instruction. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan bertanya, apa bedanya grace and favor? Saya ingin sampaikan. Mendengar, mengamat-amati, merenungkan semua, you will get grace. Engkau akan mendapatkan kasih karunia. Keselamatan is by grace. Keselamatan itu berdasarkan kasih karunia. You have to do nothing whatsoever. Kalau sang supir hanya sekedar mendengar, mengamat-amati, dengan setia dia ikuti. Saudara tahu apa yang dia terima? 30 tahun, dia akan terima 2 juta dolar. Itu bonusnya. Tetapi karena dia berhikmat, dia bijaksana. No, saya nggak mau cuma sekedar menjadi pendengar. Saya mendengar, and I will do it. Saya mengamat-amati, and I follow. Aku kerjakan, aku ikuti. Saudaraku, sekarang 1 tahun, dividennya sendiri, bunganya sendiri 20 juta dolar. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan saudara melakukan firman Tuhan, mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan, maka saudara bukan cuma sekedar menerima bonus 2 juta dolar. You will get favor of God. Engkau akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan Musa, apa yang terjadi dengan Daud, apa yang terjadi dengan Maria, apa yang terjadi dengan Henok. Saudaraku, mereka bukan cuma sekedar pendengar. They follow the instruction. They put into practice. Dia lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Gereja Tuhan, saya ingin sampaikan. Kalau saudara ingin menerima the favor, well favor, highly favor, the favor of God, belajar satu perkara. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Berminggu-minggu saudara menerima banyak firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Bukan cuma sekedar pendengar yang budiman. Itu orang nonton TV namanya. Kalau orang datang ke rumah Tuhan, mendengar, lakukan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi seperti supir daripada Mr. Lee Ka-shing. Sekarang dia bisa tersenyum, tertawa. Saya bukan supir sebetulnya. Saya cuma nyupirin Mr. Lee. Supaya saya dapat kuliah gratis. Dan saya mengikuti jejak daripada Mr. Lee. Amin. Tundukkan kepala. Semua mata tertutup. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan biarkan kemuliaan Tuhan menjamah saudara. Apa yang tidak mampu saya katakan. Biar firman Tuhan lebih jauh mengatakan kepada saudara. Haleluya. Haleluya.
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan kepada Bapamu, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, dirimu bagiku tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saudaraku gereja Tuhan, hari ini engkau mendengar isi hati Tuhan. Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang setia. Tetapi Tuhan juga mau saudara menjadi pelaku firman. Karena rahasia betapa kayanya yang ada pada Tuhan. Tuhan mau saudara warisi itu. Tuhan gak mau saudara menjadi supir sepanjang umur hidupmu. Tetapi supaya semua yang adalah Tuhan. Saudara tahu apa arti kemuliaan? Semua yang ada pada Tuhan, semua yang adalah Tuhan diimpartasikan kepada gerejanya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Buka hatimu. Saudara hanya bisa menerima warisan ini ketika engkau percaya dan melakukan isi firman Tuhan ini. Saudaraku, mulai hari ini jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya bagimu orang bisa mengatakan, He is a comely person. He show the godly, the divine countenance. Dia menampilkan kemuliaan wajah Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saudaraku, saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini saudara mengambil keputusan, Tuhan, saya mau berhenti menjadi pendengar saja. Saya mau menjadi pelaku, Tuhan, mulai hari ini. Semua yang saya dengar, saya akan terapkan. Semua yang saya sudah amat-amati, saya akan lakukan. Mengerti, tidak mengerti, saya akan lakukan firman-Mu. Apapun yang Tuhan katakan, I will do it. Musa turun dari Gunung Sinai pada kali yang kedua. Wajahnya menampilkan kemuliaan Tuhan. Karena pada kali yang kedua, dia ikut memahat, dia ikut bekerja, melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Letakkan tanganmu di dadamu. Dan katakan, Tuhan, berikan aku kemampuan. Berikan aku hati yang lemah lembut. Supaya padaku terjadi impartasi ilahi. Sama seperti wanita Amish yang berkata begini. Saudara dengarkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh wanita Amish ini. Beauty beyond words. For my eyes I use compassion. Untuk mataku aku kenakan belas kasihan. For my lips I use truth. Untuk bibirku aku kenakan kebenaran. For my complexion I use joy. Untuk raut wajah dan penampilanku aku kenakan sukacita. For my hands I use gentleness. Untuk tanganku aku kenakan kelemah lembutan. And for my heart I use purity. Untuk hatiku aku kenakan kemurnian. And for my figure I use uprightness. Untuk seluruh tubuhku aku kenakan kejujuran. If you do it from now on, orang akan melihat beauty beyond words. Orang akan terkagum-kagum. Alkitab berkata gini, biarlah kebaikan hatimu dilihat semua orang. Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tuhan, hamba berdoa Tuhan hari ini untuk setiap hamba-hambamu yang menumpang tangan di dada masing-masing. Tuhan impartasikan godly countenance, wajah Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka mencerminkan karakter-karakter ilahi, karena mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mulai hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Allahmu, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biar gereja-Mu terus dituntun oleh tangan yang kuat, yang terus membawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, sampai impartasi karakter ilahi tercermin dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang angkat tanganmu, gereja Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, semua perkataan firman Tuhan kepadamu akan diperhitungkan seperti Tuhan memperhitungkan kepada Musa dan kepada Daud. Engkau akan disebut sebagai well favored, orang yang sangat berkenan, yang menampilkan the godly, the divine countenance. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.